Sui menunggu Xian bekerja di ruangannya, tiba-tiba perut Sui berbunyi. Namun Xian hanya diam. Melihat Sui memegangi perutnya, Xian bertanya apa dirinya lapar. Sui berdalih bukan dirinya. Xian mengaku lapar. Mendengar itu Sui bersemangat apa yang akan dimakan. Xian menyuruh Sui yang memilihnya. Sui mengajak ke salah satu restoran tempat favoritnya. Namun Xian yang melihatnya merasa ragu dan menghentikan jalannya. Sui yang melihatnya langsung menggandeng tangannya masuk ke dalam dengan memberitahunya walaupun lingkungannya tidak bagus. Namun restoran ini menduduki nomor 1 di hotpot karena masakannya lezat. Xian tidak duduk karena kursinya terlihat kotor dan membuat Sui membersihkan kursinya dengan tisu. Kemudian Sui melihat menu dan menawarkan makanan yang dirinya suka kepada Xian. Sui mengaku sering datang ke sini dengan Ruoshan dan memberitahu kalau dirinya pria pertama yang mempunyai selera yang sama dengannya. Melihat Xian menutup jasnya karena takut kotor, Sui memberikan pesanannya dan meminta 2 celemek. Makanan sudah siap dan Sui beranggapan ini resep rahasia eksklusifnya. Melihat makanannya, Xian bertanya apa ini bisa dimakan. Mendengar itu Sui menjelaskan kalau ini saus spesial yang menggabungkan resep rahasia dan pengalamannya selama bertahun-tahun dan akan tahu saat mencobanya nanti. Tiba-tiba ponsel Xian berdering, ada panggilan dari Qin Shiyu meminta pertolongannya. Karena baru saja menabrak seseorang dengan mobilnya, Qin Shiyu bingung apa yang harus dilakukan dan menyuruh menyelamatkannya. Xian menyuruhnya tenang dan bertanya ada di mana dan bagaimana keadaannya. Qin Shiyu mengaku ada di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Xian menyuruh menceritakan kejadiannya. Xian beranggapan dia tidak membiarkannya menelepon polisi. Apa sudah menelepon ambulans? Qin Shiyu mengaku belum. Qin Shiyu panik karena orang tuanya tidak di Jiangcheng dan menyuruh pamannya cepat datang. Xian berpesan jangan mendekati orang itu dan menyuruhnya duduk di mobil. Di saat Xian mau pergi, Sui bertanya apa ada sesuatu yang mendesak larut malam begini. Xian mengaku akan membayar tagihannya karena keponakannya mencarinya. Mendengar itu Sui memberitahu kalau dirinya belum makan apapun. Xian mengaku kalau sesuatu terjadi pada keponakannya, jadi harus pergi. Sui bertanya apa yang terjadi dengannya. Xian mengaku tidak tahu pastinya namun mengira kalau dia ditipu. Mendengar itu Sui terkejut. Sui mengaku bisa menghabiskan makanan ini semuanya sendiri dan tidak peduli semua orang menganggapnya aneh. Dirinya akan memakan ini semua dan pulang naik taksi. Mendengar itu Xian melihat sekeliling dan bertanya lagi apa benar-benar bisa melakukannya sendiri. Mendengar itu Sui menjelaskannya. Mendengar penjelasannya, Xian duduk kembali dan membuat Sui bertanya apa tidak jadi pergi. Xian memberitahu bukan dirinya yang akan pergi dan langsung mengirim pesan ke Chen Sheng menyuruh menjemputnya untuk membantu Qin Shiyu yang sedang ditipu orang. Xian berpikir kalau Sui lebih baik dalam berakting daripada penipu. Mendengar itu Sui langsung tersedak dan menyuruhnya makan. Sementara itu orang-orang melihat kejadian itu dan pria itu menyalahkan Qin Shiyu, namun Qin Shiyu berdalih kalau tidak menabraknya sama sekali, jadi ingin memanggil ambulans untuknya dan juga harus memanggil polisi ke sini untuk menyelidikinya. Mendengar itu pria itu tidak ingin pergi ke rumah sakit karena tidak punya uang ke dokter. Mendengar itu Qin Shiyu bertanya apa yang diinginkannya. Pria itu kemudian ingin Qin Shiyu memberinya uang agar bisa menjaga dirinya sendiri. Kemudian ada orang yang mengira kalau pria itu memanfaatkan gadis kecil itu karena bagaimana bisa dia berteriak begitu keras dan terlihat baik-baik saja. Yuyu kebetulan lewat di sana dan melihat banyak orang berkerumun, dan saat Yuyu melihat itu Qin Shiyu, dia langsung mendatanginya. Pria itu ingin Qin Shiyu memberinya uang dan terjadi pro kontra dengan orang yang melihatnya.
这看你也没什么大事，哎呀，小姑娘，你赶紧给大。就当花钱买个教训算了。Kemudian Qin Shiyu mengingat kata Yu kalau uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah dan harus bisa menilai sesuatu, jadi harus mempertimbangkan apakah hal itu harus dilakukan dan apakah hal itu layak dilakukan. Dengan tegas Qin Shiyu memberitahu kalau ini bukan soal berapa banyak uang, jika itu tanggung jawabnya, dirinya akan memberikan apakah itu 5.000 atau 50.000 yuan. Tapi kalau itu bukan tanggung jawabnya dirinya mengaku tidak akan memberikan 1 sen pun karena uangnya dihasilkan melalui kerja keras, begitupun uang keluarganya. Akhirnya Yu turun tangan membela Qin Shiyu dengan menjelaskan ke semua orang yang ada di sana dan juga mengancam pria yang berpura-pura ditabrak kalau memang ingin dirinya ke polisi maka akan membawanya ke sana. Namun menyuruhnya ingat kalau kecelakaan ini terbukti direkayasa, maka akan dianggap sebagai pemerasan. Mendengar itu pria itu ketakutan dan langsung berdiri dan pergi dari sana. Qin Shiyu langsung berterima kasih pada Yu karena menolongnya, namun Yu menyuruhnya tidak perlu berterima kasih, karena yang dilakukannya sudah benar. Kemudian Yu berpamitan pulang. Kemudian Chen Sheng tiba ke lokasi. Melihat Xian sudah pulang, Qin Shiyu bertanya kenapa tidak menjemputnya. Xian beranggapan kalau Qin Shiyu menyelesaikannya sendiri. Qin Shiyu mengaku berterima kasih pada pria baik hati yang membantu. Mendengar itu Xian menyuruhnya berterima kasih dengan benar. Xian bertanya siapa yang dicari. Mendengar itu Qin Shiyu mengaku hanya teman biasa. Qin Shiyu mencium hotpot di baju pamannya dan membuatnya terkejut. Qin Shiyu ingin tahu siapa lagi yang bisa membuatnya makan hotpot kecuali ibunya. Karena Qin Shiyu merasa kalau pamannya benci baunya yang menyengat dan tidak pernah menyukai hotpot sebelumnya. Tapi hari ini bukan hanya memakannya, bahkan punya hotpot Sichuan dan bertanya siapa yang begitu penting hingga pamannya menemaninya makan hotpot. Qin Shiyu menebak kalau itu calon bibinya. Mendengar itu Xian menyentuh kepalanya dan menyuruhnya istirahat. Qin Shiyu heran karena pamannya sudah lama tidak menyentuh kepalanya dan tiba-tiba jadi lembut hari ini. Qin Shiyu mengira pasti ada sesuatu yang terjadi. Saat sudah berada di rumahnya, Sui ditelepon Ruoshan memintanya bergabung untuk merayakan ulang tahun Dazuang di tempat karaoke. Namun Sui menolaknya karena baru sampai rumah. Ruoshan mengira Sui lembur kerja, namun Sui memberitahu baru makan hotpot dengan Xian. Kemudian Ruoshan mengaku tidak ingin mengobrol dengannya dan mengakhiri panggilannya. Dan saat berbalik Guanji sudah di belakangnya bertanya kenapa tidak membalas pesannya. Mendengar itu Ruoshan beralasan mungkin ada terlalu banyak pesan, jadi tidak melihat pesannya. Guanji memberitahu ada yang sesuatu yang ingin dikatakan, kemudian temannya memberitahu kalau teman yang lain menunggunya dengan menarik tangannya, namun Guanji juga memegang tangannya dan membuat Dazuang mendorong Guanji dan membuat Ruoshan menenangkannya. Guanji mengatakan sekali lagi kalau benar-benar ingin memberitahunya sesuatu. Tiba-tiba dua wanita juga memanggil Guanji karena mencoba melarikan diri karena kalah dalam permainan, dan memberitahu sudah ditunggu untuk minum. Melihat itu Ruoshan langsung masuk. Sementara itu Qin Shiyu terlihat senang karena Yu membantunya dan beranggapan kalau benar-benar tidak punya hati, bisa saja berpura-pura tidak melihatnya dan tidak melakukannya. Qin Shiyu merasa mereka pasangan yang ditakdirkan dan banyak membantunya jadi ingin mentraktirnya makan. Kemudian Qin Shiyu mengirim pesan ke Yu berterima kasih atas bantuannya hari ini dan menurutnya bantuannya bernilai makanan, jadi ingin mentraktirnya makan. Membaca pesan dari Qin Shiyu, akhirnya Yu menyetujuinya. Melihat Yu setuju, Qin Shiyu langsung terlihat senang dan ingat kalau Yu suka makanan dari pavilion Yubao. Namun Yu ingin memilih tempatnya sendiri. Keesokan harinya Sui terkejut Qin Shiyu sudah sampai di tempat kerja lebih awal. Qin Shiyu mengaku dirinya bersemangat untuk tidur, jadi pergi bekerja, dan saat Sui menanyakan kenapa bersemangat, itu karena kejadian kemarin yang sungguh menakjubkan. Qin Shiyu menceritakannya ke Shiyu kejadian semalam. Menurut Sui dia tidak memenuhi perannya sebagai paman dengan baik tapi menurut Qin Shiyu dia mungkin telah dijerat oleh seorang penyihir kecil. Sui merasa apa yang lebih penting dari keponakannya sendiri dan menyuruh melanjutkan apa yang terjadi. Qin Shiyu memberitahu teringat seseorang yang memberitahunya bahwa uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah, jadi memberitahu orang tua itu kalau uangnya diperoleh melalui kerja keras, jika tanggung jawabnya, akan memberikannya, namun jika bukan tanggung jawabnya, tidak akan memberikan 1 sen pun. Mendengar itu Sui memuji Qin Shiyu,
Tapi menurutnya ceritanya kurang memiliki peran utama pria. Qin Siyu mengaku kalau yang dikatakannya benar, walaupun mengatakan itu orang tua itu tidak mau pergi. Pada saat itu tiba-tiba seseorang menerobos kerumunan dengan memberitahu orang-orang yang mencoba membuatnya membayar bahwa jika mereka mengira uangnya tidak banyak, mereka seharusnya memberikannya saja dan ingin memanggil polisi. Kemudian orang itu bangkit dan pergi, lalu semua orang bubar. Suyi mengira kalau Qin Siyu menyukai orang itu. Mendengar itu Qin Siyu mengangguk. Namun saat Suyi mengira orang itu juga pasti tertarik padanya, Qin Siyu masih ragu. Suyi mengingatkan kalau cinta jangan mengganggu pekerjaan. Mendengar itu Qin Siyu menyuruh Suyi jangan khawatir karena dirinya yakin akan sukses dalam cinta maupun pekerjaan. Suyi beranggapan kalau pamannya keterlaluan. Qin Siyu tidak menyalahkannya dan lebih menyalahkan calon bibi. Mendengar itu Suyi batuk. 那个未来小舅妈吧。天冷了，记得保暖哦。 Suyi mendengar Nan ditelepon ibunya kalau dirinya baru putus dan mengaku tidak ingin melihatnya. Suyi langsung menghampirinya dan menebak kalau ibunya mengatur kencan buta untuknya. Karena Nan tidak mau, Suyi berpikir akan kembali dengan mantannya. Namun Nan menyangkalnya karena sekali selingkuh dirinya tidak akan memaafkannya. Kemudian Qin Siyu datang bertanya apa yang dibicarakan dan Nan memberitahu kencan buta. Kemudian Bu Yi memanggil Nan dan berpamitan ke mereka. Qin Siyu ingin tahu seperti apa orang yang diajak kencan buta. Menurut Suyi dia cukup tampan. Qin Siyu menyuruhnya membandingkannya dengan paman itu. Suyi mengaku tidak kalah dengan dia. Namun saat Suyi mengingat penghargaannya, menurutnya dia masih sangat baik. Mendengar itu Qin Siyu menyuruh jangan cepat mengambil keputusan dan meluangkan waktunya untuk memilih dengan hati-hati. Mendengar itu Suyi merasa Qin Siyu tercerahkan dalam bidang ini. Qin Siyu mengaku selain pekerjaan, dirinya tidak buruk dalam hal apapun. Merasa salah bicara, Qin Siyu pergi. Sementara itu Xian melakukan pertemuan dan kesimpulannya Zanlan bukan investasi terbaik untuk Yun Chuang. Mendengar itu para dewan-dewan yang mendengarnya tidak setuju karena menurut Tuan Zhang, Zanlan punya prospek yang bagus sekarang. Departemen evaluasi juga telah mengeluarkan laporan. Xian mengaku Zanlan bukan pilihan terbaik bagi Yun Chuang untuk memasuki lini bisnis baterai solid state. Mendengar itu Tuan Zhang bertanya di mana dirinya bisa menemukan pilihan yang lebih baik dari Zanlan. Menurut Xian pangsa pasar Zanlan memang tinggi, tapi bukan berarti baterainya sempurna. Xian hanya berharap semua bisa terus berkembang, dan memberitahu kalau penilaiannya dengan Yu adalah Zanlan akan menggunakan putaran pembiayaan ini untuk memperluas skala produksi dan dampaknya mungkin akan besar. Namun Tuan Zhang bertanya apakah saat ini ada perusahaan yang sebanding dengan Zanlan. 开会了。石总，都已经安排好了，可以。 Keesokan harinya Xian mengadakan pertemuan lagi dengan membawa artikel yang sudah diterbitkan Suyi dan menyuruh para dewan membacanya karena juga dilengkapi dengan laporan investigasi kecelakaan terbaru kendaraan Hengxin. Tuan Zhang mengaku ingat jurnalis ini karena beberapa waktu lalu menulis wawancara eksklusif untuknya sebelumnya dan menyindir Xian apa ini artikel berbayar. 文章不会是你花钱给他写的吧？ Tuan Ji memberitahu kalau ini adalah perkenalan finansial, tahun penerbitannya hampir sama dengan Mingyu, membayar mereka untuk menulis seperti melebih-lebihkan Xian. Tuan Zhang mengaku masih mempercayai Xian, namun apa yang akan dilakukannya sekarang? Kami sudah membaca artikel tersebut, wartawan itu mengajukan hipotesis, namun menurutnya hipotesis ini bahkan kurang dapat diandalkan dibandingkan baterai solid 所以 state. 你的意思是打算 Xian menjelaskan pengembangan baterai yang lebih aman dan berenergi tinggi adalah suatu keharusan. Investasi apapun pasti mempunyai resiko. Itulah daya tarik yang fatal dari sebuah investasi. Jadi Yun Chuang tidak akan menyerah dalam bisnis ini. Xian beranggapan kini negara membutuhkan lebih banyak baterai ramah lingkungan. Pasar membutuhkan baterai yang hemat dan masyarakat membutuhkan baterai berenergi tinggi yang lebih aman. Jadi alasan Yun Chuang berinvestasi pada lini baterai solid state adalah membantu perusahaan mengembangkan baterai. Xian memberitahu akan terbang ke luar negeri selama 2 hari melakukan penelitian untuk mengunjungi laboratorium penelitian baterai solid state tercanggih. Setiap departemen akan mendapatkan hasil pemeriksaannya untuk memilih proyek yang lebih cocok untuk Yun Chuang. Bu Yi memberitahu Suyi kalau pimpinan redaksi memuji artikel yang ditulisnya dengan baik. Dia juga bertanya tentang keistimewaan Yun Chuang dan bertanya kapan itu akan keluar. 快了，快了。 Pimpinan redaksi juga memberikan saran untuk dipertimbangkan, yaitu apakah fitur khusus tersebut harus dibuat berbayar untuk dibaca.
Sui yang mendengarnya terkejut dan langsung bertanya bisakah dirinya melakukan itu, dan menurutnya ini usulan sangat bagus. Bu Yi menyuruhnya melakukannya dengan baik. Jika berhasil, pemimpin redaksi pasti akan mempertimbangkannya kembali majalah digital independen. 好，谢谢易姐。 Sui mengirim pesan ke Xian kalau kuil Xiaguang sangat spiritual, karena sesuatu yang telah dicoba dengan keras akhirnya menghasilkan beberapa kemajuan. 可以做付费阅读，说是石总给我带来的好运呀。 舒毅的这篇文章真是啊！你看田叔和张总什么都。 Nan bertanya apa rencananya untuk hari Jumat dan mengaku telah mengundang beberapa teman lajang, dan mengajak mereka merayakan malam tahun baru bersama. Qin Shiyu memberitahu kalau malam tahun baru akan menemani orang-orang terpenting seperti kakek, ibu, pamannya, kemudian Nan bertanya ke Sui. Sui mengaku kalau pekerjaannya sibuk jadi tidak punya waktu berpikir. Mendengar itu Nan menyuruh jangan sendirian di saat malam tahun baru. 知道了。 Sui mengirim pesan ke Xian apa rencananya di hari Jumat dan ingin mengajak berkemah melihat bintang. Namun Xian memberitahu kalau ada perjalanan bisnis dan menyuruh menunggunya kembali. 好， Ruoshan, Sui dan Qin Shiyu berbelanja bersama di siang hari. Ruoshan mengejek Sui karena tidak punya kencan dan bertanya ke Qin Shiyu apa tidak mempunyai pasangan. Sui juga menyindir Ruoshan karena menurutnya tidak ada pasangan dan mereka langsung bercanda. Tiba-tiba Qin Shiyu memberitahu kalau dirinya sebenarnya ingin menghabiskan liburan dengan seseorang. Mendengar itu Ruoshan menyuruh menceritakan seperti apa pria itu. Ruoshan akan memberinya tip dan menjamin akan mendapatkannya. Mendengar itu Qin Shiyu langsung menarik Ruoshan. Kemudian Sui mendapat foto bintang dari Xian di luar negeri dan membuatnya tersenyum. Ruoshan juga mendapat pesan dari Guanji untuk mengajak merayakannya malam ini, namun dia tidak membalasnya. 今晚起跨年了。 Saat sudah selesai berbelanja, Qin Shiyu menyuruh mereka pulang dulu karena mengaku belum mendapat satu pun, jadi akan memilih lagi. Mendengar itu mereka langsung berpisah. Kebetulan Yu juga ada di mall itu, dan saat Qin Shiyu melihatnya, dia langsung menyapanya. Melihat Qin Shiyu di sana, Yu beranggapan kebetulan sekali. Qin Shiyu bertanya apa sendirian di sini. Yu mengaku sepupunya akan menikah, jadi ingin membelikannya hadiah, namun dirinya tidak pernah ke pusat perbelanjaan sebelumnya. Mendengar itu Qin Shiyu mengaku hatam dengan mall ini dan menyuruh menyebutkan apa yang dibutuhkan dan akan membantu mencarikannya. Mendengar itu Yu berterima kasih padanya dan menawarkan membawa barang belanjaannya. Qin Shiyu terdiam dan membuat Yu bertanya apa ada yang salah. Qin Shiyu meminta untuk membawa sesuatu yang lain dan saat Yu bertanya apa itu, Qin Shiyu mengulurkan tangannya. 我的手。 Qin Shiyu memilihkan parfum beraroma bunga bakung dan menurutnya itu bagus. Yu menurut dan mengambil parfum itu dan menyerahkannya ke kasir. Kemudian kasir memberitahu kalau ini adalah acara spesial tahun baru untuk pasangan. Jika menghabiskan setidaknya 399 yuan, mereka dapat menggambar untuk muk pasangan ini, dan bertanya ke mereka apa ingin gabung. Qin Shiyu mengaku itu lucu dan menginginkannya. Qin Shiyu mengaku seharusnya menghabiskan cukup uang untuk satu kesempatan, kemudian kasir itu menyuruh menggambar di sana. Kasir itu mengatakan kalau pacarnya benar-benar memanjakannya. Qin Shiyu memberikan satu ke Yu, namun Yu merasa kalau dirinya suka, menyuruh menyimpannya dan menganggapnya sebagai ucapan terima kasih karena membantunya. Qin Shiyu kecewa karena sebagai ucapan terima kasih, telah membantunya membelikannya sesuatu, dan terpaksa menerimanya, tapi Qin Shiyu meminta untuk makan, namun Yu beralasan kalau dirinya harus segera ke stasiun kereta dan memberitahu benar-benar tidak ada waktu hari ini. 走吧。 那好吧，这顿饭到底什么时候呢？ Ruoshan mengantar Sui ke rumahnya dan Sui mengaku sudah lama sekali tidak punya hotpot di rumah. Namun Ruoshan menghentikan jalannya setelah melihat di seberang dan bilang Xian. Sui yang mendengarnya sudah memberitahu kalau Xian ada di luar negeri dan sudah mengatur segalanya. Tapi kebetulan dia pergi ke luar negeri saat malam tahun baru. Ruoshan memberitahu kalau dia tidak keluar negeri dan berada di sana dan Sui langsung melihatnya. Sui yang merasa tidak enak ke Ruoshan ingin mengatakan sesuatu.
Ruoshan tersenyum sekarang dirinya punya seseorang untuk menemaninya dan akhirnya dirinya juga bisa pergi dan menemaninya. Mendengar itu Sui merasa nyaman jika Ruoshan memiliki seseorang untuk menemaninya. Kemudian Ruoshan langsung berpamitan pergi. Xian menghampirinya dan membawakan barangnya. Sui bertanya bukankah dirinya bilang tidak akan pulang sampai minggu depan. Xian beralasan harus mengurus sesuatu di sini. Kemudian Sui bertanya di mana Chen Sheng. Mendengar itu Xian sedikit sinis dan mengira ingin menemuinya. Sui mengaku tidak punya alasan menemuinya dan mengodanya apa dirinya cemburu. Melihat Xian diam, Sui mengancam jika tidak ada yang dikatakan lagi mau pulang dan meninggalkannya. Kemudian Xian kembali mengambil barang di tangannya bertanya kenapa tidak memberitahunya kalau akan merayakan tahun baru bersama temannya. Di dalam mobil Sui bertanya akan pergi kemana. Xian memberitahu akan pergi mengamati bintang. Sui mengaku belum menyiapkan apapun, namun Xian memberitahu sudah menyiapkan semuanya. Ternyata saat itu Xian sudah memesan kamar pribadi di lantai paling atas pada tanggal 31 Desember dan juga hal lainnya. Di saat sudah sampai di tempat, Sui bertanya apa sudah menyiapkan sebelumnya. Xian mengangguk dan membuat Sui heran kenapa berbohong padanya akan kembali minggu depan. Sui yang tahu kalau Xian memang ingin merayakan malam tahun baru bersamanya tersenyum. Sementara Qin Shiyu mengirim pesan ke Yu Yu memberi ucapan selamat tahun baru padanya, kemudian ibunya memanggilnya dan menyuruhnya makan. Ibunya juga menyuruh Yu Yu untuk makan. Yu Yu melihat pesan dari Qin Shiyu yang bertanya sedang merayakan tahun baru dengan siapa karena jika sendirian akan menemaninya. Ibunya menjemput Yu Yu ke kamarnya karena tidak datang saat dipanggil dan menyuruhnya segera makan. Qin Shiyu merayakan tahun baru bersama ibu, kakeknya, Paman Guan dan Guan Ji. Melihat Qin Shiyu bermain ponsel, ibunya menegurnya dan menyuruhnya makan. Guan Ji beranggapan kalau Qin Shiyu akan menjalin hubungannya di akhir tahun ini. Mendengar itu Qin Shiyu memberitahu kalau Casanova seperti dirinya tidak akan mengerti. Xian dan Sui juga makan hidangan yang sudah disiapkan. Kemudian pelayan memberitahu kalau sebentar lagi akan tengah malam dan menyuruhnya pindah ke balkon untuk melihat kembang api. Mendengar itu Sui langsung mengajak Xian ke atas. Di balkon sudah banyak orang yang menunggu kembang api. Melihat Sui kedinginan, Xian menutupi tubuhnya dengan jasnya dan membuat Sui tersenyum. Sui mengaku banyak orang di sini dan mungkin mereka sepasang kekasih atau calon kekasih. Sui menunjuk bintang dan menurutnya mereka beruntung dan bertanya ke Xian apa saat di luar negeri melihat bintang. Xian mengaku saat di sana melihat bintang setiap hari namun dengan menatapnya Xian mengaku kalau mereka tidak seindah bintang malam ini. Ruoshan terus memegang ponselnya terlihat seperti menunggu telepon dari Guan Ji dan ketika ponselnya berdering, Ruoshan bersemangat mengangkatnya, tapi ternyata itu kurir makanan dan membuatnya kecewa. Guan Ji melihat ayahnya dan Si Wengguan bermain catur, kemudian Si Wengguan memberitahu kalau Guan Ji sudah tidak muda lagi dan menyuruhnya mencari pacar. Dia juga menyuruh ke Qin Shiyu, namun Qin Shiyu mengaku masih muda. Guan Ji akhirnya menelepon Ruoshan dan ingin mengajak merayakan tahun baru. Ruoshan beralasan kalau dirinya baru sampai rumah dan bertanya apa merayakan tahun baru bersama temannya. Kemudian Qin Shiyu memanggilnya untuk melihat kembang api. Mendengar itu suara perempuan, Ruoshan salah paham dan langsung beralasan kalau temannya menunggunya jadi harus menutup teleponnya. Melihat tanda hitung mundur tahun baru dimulai, semua orang menyatakan harapannya. Sui bertanya apa punya keinginan tahun baru. Xian bertanya balik padanya. Sui berharap semua berjalan baik untuk karirnya dan bahwa dirinya akan berada dalam hubungan yang manis dan membuat keduanya tersenyum.
甄淑仪，我 Di saat Xian ingin mengatakan sesuatu, Sui berteriak ingin menerbitkan majalah digitalnya di tahun baru agar bisa menulis lebih banyak artikel yang lebih bagus lagi. 石总， Di saat Sui ingin mengatakan sesuatu, pelayan memberitahu kalau bunganya yang sudah dipesan ada di sini. Mendengar itu Xian menyuruh untuk mengantarkannya ke rumah tua Si untuk si Huaimen. Mendengar itu Sui terkejut. Sui beranggapan kalau bunganya untuk adiknya. Xian beralasan kalau dia suka mawar. Mendengar itu Sui berpikir harus bisa menghadapi kenyataan secepat itu. Sui menyesal karena tadi membuat keinginan untuk karirnya tapi tidak membuat keinginan untuk bersama Xian atau agar dia menerima pengakuan cintanya. Sui bertanya apakah Xian baru saja membuat permintaan dan bertanya apa yang diinginkan. Xian berharap Sui dapat mempublikasikan majalah digitalnya. Mendengar itu Sui berterima kasih telah mengabulkan keinginannya. Xian yang sudah mempersiapkannya merasa kecewa karena rencananya belum terlaksana dan masih memegang catatan di tangannya. Guanji mengucapkan selamat tahun baru ke Ruoshan, namun dia tidak menanggapinya. Sementara itu Qin Shiyu memfoto kembang api dan mengirimkannya ke Yu Yu dan beranggapan kalau kembang api di Jiangcheng sangat indah. Yu Yu membalasnya kalau di tempatnya juga tidak kalah indah. Di saat Qin Shiyu ingin melihat kembang api bersamanya lain kali, Yu Yu tidak mengerti maksudnya dan Qin Shiyu menjelaskan kalau dirinya ingin mengejarnya. Yu Yu membalasnya kalau kita tidak ditakdirkan bersama. Qin Shiyu bertanya bagaimana dirinya tahu kalau tidak diberi kesempatan. Ibunya yang melihat Qin Shiyu mengirim pesan bertanya siapa yang dikirimi pesan dan menebak pacarnya. Mendengar itu Qin Shiyu mengharapkannya. Kemudian ibunya mengingatkan apa sudah mengucapkan tahun baru ke pamannya. Mendengar itu Qin Shiyu langsung bergegas mengucapkannya. Xian sudah sampai mengantar rumah dan Sui berterima kasih karena merayakan tahun baru bersamanya dan langsung turun dari mobilnya. Kemudian Xian membuka kaca mobilnya dan memanggilnya dan membuat Sui tersenyum. Namun Xian hanya mendoakan semoga keinginannya menjadi kenyataan dan langsung pergi. Sui curhat ke Ruoshan dan memberitahu Xian menyiapkan mobil penuh mawar tapi dia tidak memberikannya padanya dan Sui tidak menyatakan cintanya pada Xian. Ruoshan sudah memberitahunya bahwa Sui harus membiarkan Xian mengambil inisiatif dan tidak bisa menyatakan cintanya padanya terlebih dahulu. Ruoshan beranggapan kalau mereka belum lama saling kenal dan mungkin Xian belum siap, karena dia kembali terlalu tiba-tiba kali ini dan bertanya apa yang diinginkannya. Dan saat Sui memberitahu kalau ingin menerbitkan majalah digital, Ruoshan terkejut karena semua orang di balkon membicarakan tentang cinta dan selamanya, tetapi Anda berteriak tentang penerbitan majalah digitalnya. Sui mengira kalau dirinya sumber masalahnya. Ruoshan beranggapan jika dia mengenalnya dan memahaminya tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Tapi pola pikir Sui aneh dan Ruoshan merasa dia tidak bisa memahaminya. Sui ingin mengirim pesan ke Xian dan masih bingung ingin mengetik apa, dan saat Xian juga ingin mengirim pesan ke Sui, dia melihat Sui sedang mengetik dan berpikir kalau Sui masih bangun. Akhirnya Xian mengirim pesan duluan bertanya kenapa dirinya masih bangun. Melihat pesan itu Sui memberitahu akan segera tidur dan mengucapkan salam. Keesokan harinya Qin Shiyu mengirim pesan ke Yu Yu bertanya apa rencananya hari ini. Kemudian Xian menyuruh Qin Shiyu ganti baju karena akan mengajaknya pergi ke peternakan kuda, namun dia menolaknya karena ada yang ingin dilakukannya. Sui dan Ruoshan pergi ke peternakan kuda dan menurutnya ini tempat liburan yang bebas yang dikunjungi. Ruoshan mengaku untung Guan Xiangcheng teman lamanya. Sui mengaku saat datang terakhir kali ke sini bersama Xian, Paman Guan mengundangnya ke sini. Ruoshan bertanya apa hanya mereka berdua hari ini. Sui berpikir juga begitu dan mengajaknya masuk. Mereka tidak tahu kalau Xian dan Guanji ada di sana.
Guan Ji bertanya di mana Qin Ziyu dan Xian memberitahu kalau dia sibuk dan menolak datang dengan memegang ponselnya. Menurut Guan Ji dia sudah dewasa dan berpikir ini masalah serius. Guan Ji mengaku pergi ke gunung beberapa waktu lalu untuk meminta berkah, dan memberikannya ke Xian. Melihat itu Xian bertanya apa masih mempercayai ini. Menurut Guan Ji itu hanya untuk ketenangan pikiran, dan di industri ini, itu seperti duduk di roller coaster setiap hari dan dirinya akan menarik apa yang Anda pikirkan. Kemudian Ruoshan melihat Xian ada di sana dan mereka berdua yang juga melihatnya juga terkejut. Ruoshan mengajak ke sana untuk menyambut mereka. Guan Ji merasa suatu kehormatan memiliki dua jurnalis di peternakan kudanya hari ini. Sui mengaku kalau ini kunjungan mendadak dan tidak tahu bahwa Guan Ji ada di sini dan mengaku tidak akan mengganggunya lebih jauh. Guan Ji beranggapan ini takdir karena pemikir hebat berpikir sama. Kemudian dia berpikir kalau peternakan kuda ini sangat besar, jadi mereka tidak akan mengganggunya dan menyuruh pergi dan bersenang-senang. Guan Ji merasa kalau Ruoshan pertama kali ke sini jadi ingin mengajaknya berkeliling. Mendengar itu Ruoshan berterima kasih atas tawarannya. Kemudian Sui yang bingung harus melakukan apa melihat Xian dan kemudian mengikuti mereka. Sementara itu Bu Yi ternyata juga datang ke sana diajak Guan Xiangcheng, dan menurutnya dirinya orang yang sibuk dan sudah berapa lama sejak terakhir kali dirinya berada di sini. Guan Xiangcheng memberitahu kalau temannya memberikan seekor kuda Mongolia ras murni baru-baru ini, jadi bisa mengendarainya nanti. Mendengar itu Bu Yi mengaku memang sudah lama tidak ke sini. Jadi dirinya akan menunggang sebanyak yang dia mau. Kemudian Bu Yi melihat mereka, Guan Xiangcheng memberitahu tampaknya Guan Ji dan Xian ada di sini bersama teman-temannya mereka lagi dan mengajak menemui mereka. Bu Yi merasa kalau itu Sui, mendengar itu Guan Ji merasa itu bagus karena saling kenal, tapi Bu Yi beranggapan kalau mereka sedang bersenang-senang. Jika tiba-tiba mendekati mereka, Bu Yi khawatir akan mengganggunya. Mendengar itu Guan Xiangcheng mengajak Bu Yi ke kilang anggur untuk mencicipi anggur impornya yang baru. Guan Ji mengaku sudah membaca artikel tentang wawancaranya dengan ayahnya dan dirinya ingin juga diwawancarai oleh Sui. Namun Guan Ji mengaku belum cukup sukses dan masih harus bekerja lebih keras. Guan Ji memujinya karena juga berhasil menangani Xian dan menurutnya itu bukanlah hal yang mudah. Kemudian Guan Ji mengajaknya melihat tempat lain. Guan Ji menyuruhnya menunggu dan akan mengambil kudanya, sementara Xian yang bosan sendirian terlihat pergi. Guan Ji mengambil dua kuda dan menyuruhnya jangan khawatir karena kuda ini sangat jinak, itu karena tindakan kasih sayang dan memberikannya ke Sui. Sementara Guan Ji memegang kuda satunya dan memberitahu Ruoshan kalau kuda ini sudah dekat dengannya sejak masih muda dan akan berperilaku lebih baik lagi di sekitar seorang wanita cantik. Guan Ji mengaku sengaja memilih kuda ini untuknya, jadi menyuruh percaya padanya karena akan melindunginya. Guan Ji menyuruh mereka untuk ke ruang ganti dulu dan mengaku dirinya bersenang-senang hari ini, jadi akan mengajarinya cara berkuda. Kemudian Xian datang dengan menyindir Guan Ji apa dirinya sebebas itu. Xian bertanya ke Sui kenapa dirinya ada di sini dan Sui membalas kalau ini bukan peternakannya. Mendengar itu Xian mengaku bisa mengusirnya dari sini. Guan Ji langsung menengahi kalau lelucon ini tidak lucu dan beranggapan kalau Sui teman Xian berarti juga temannya, jadi menyuruh Sui menganggap ini sebagai rumahnya sendiri dan bersenang-senang. Xian kemudian mengatakan ke Guan Ji kapan dirinya dan Sui sedekat itu. Sui yang mendengar itu mengaku kalau kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik dan seharusnya tidak merepotkannya seperti ini. Guan Ji memberitahu karena kalian diundang ayahnya, dirinya harus menjaganya dengan baik dan mengajaknya ke ruang ganti. Ruoshan bertanya ada apa dirinya dengan Xian karena apa yang dilihatnya kemarin, dirinya tinggal selangkah lagi, namun melihat kata-katanya tadi, Ruoshan mengira kalau perjalanannya masih panjang dan menyuruh jangan mengacaukannya, karena Ruoshan tahu sebenarnya Xian peduli dengannya. Kemudian Guan Ji memberitahu pakaiannya sudah siap dan menyuruhnya masuk. Guan Ji langsung bertanya ke Xian apa yang dilakukannya.
Karena mereka datang untuk berlibur dan dia memujinya saat wawancara dan juga tidak menyinggung perasaannya, jadi menyuruhnya berhenti melakukan itu saat mereka keluar nanti dengan mengajak berkuda bersama beberapa putaran, namun Xian malah meninggalkannya. Tanpa sengaja Xian mendengarkan pembicaraan mereka. 教，人还是你的，真的有用吗？你说明他在乎你啊。你等。 Namun Xian tanpa sengaja menyenggol kunci dan mengeluarkan suara dan membuat mereka berhenti berbicara. Sementara Guanji merasa kalau mereka terlalu lama dan masuk ke dalam, dan saat melihat Xian, Guanji memanggilnya dan membuat Suyi dan Ruoshan mendengarnya. Ruoshan panik dan akan menjelaskannya padanya nanti kalau dirinya hanya bercanda, namun menurut Suyi itu tidak perlu, karena orang hanya ingin percaya pada apa yang mereka yakini. Suyi mengaku jika Xian percaya padanya, dia akan bertanya sendiri, namun Ruoshan mengaku harus menjelaskan padanya, jika tidak bagaimana membawa hubungannya ke tahap berikutnya. Suyi beranggapan mungkin Xian berpikir bahwa kita berdua tidak ditakdirkan untuk bersama, karena saat memikirkannya, kami sudah lama tidak saling kenal dan tidak memahaminya. Saat Ruoshan membuka gorden dan melihat Xian di sana, dia ingin memanggil Suyi, namun Xian memberi kode untuk pergi. Guanji yang melihat Ruoshan tidak mengenakan syal dengan benar membantunya mengenakannya. Sementara Xian langsung masuk ke ruang ganti Suyi dan membantunya mengenakan sabuknya. Kemudian Xian memberitahu kalau kemarin saling mengirim pesan, bagaimana bisa Suyi mengatakan tidak saling dekat dan menyuruh mengatakan sesuatu. Xian mencubit pipinya dan langsung pergi dan membuat Suyi tidak tahu apa maksudnya. Di saat Xian keluar, Guanji bertanya kenapa begitu lama dan juga bertanya apa Suyi sudah siap. Ruoshan mengalihkannya dengan mengajak Guanji jalan-jalan selama menunggunya. Ruoshan memuji kudanya sangat indah. Menurut Guanji ini pertama kalinya seseorang memuji King Yun dengan kata sifat itu. Mendengar itu Ruoshan bertanya kenapa namanya King Yun, Guanji memberitahu dirinya akan tahu setelah mendapatkannya dan menyuruh menaikinya. Guanji mengajarinya dengan berada di belakang dan menyuruhnya jangan gugup dan rileks. Ruoshan bertanya ke Guanji kenapa suka menunggang kuda. Guanji mengaku suka kebebasan dan menunggang kuda bebas seperti terbang. Ruoshan mengaku juga suka bebas. Mendengar itu Guanji menyuruh sering datang ke sini jika suka menunggang kuda. Suyi sudah bersiap dan saat melihat Xian dengan kudanya, dia teringat saat menunggang kuda terakhir kali dengannya. Saat itu dia memacu kudanya dengan cepat dan membuatnya ketakutan, jadi saat Xian menyuruhnya menaikinya, Suyi mundur dan ingin melewatinya karena datang ke sini untuk bersantai. Xian mengancamnya apa dirinya akan melanjutkan apa ingin Xian melakukannya untuknya. Mendengar itu Suyi bertanya kenapa tidak ada pilihan normal untuknya dan menyuruh apa bisa menggendongnya. Namun di saat Xian semakin dekat, Suyi mengaku akan melakukannya sendiri dengan menaiki kudanya. Xian menyuruhnya duduk yang tegak karena postur tubuhnya salah.
Hari sudah senja dan mereka sudah selesai menunggang kuda. Guanji memberitahu kalau matahari terbenam itu indah, namun Ruoshan beranggapan kalau itu tanda mengakhiri hari dan membuat mereka saling melihat. Suyi mengaku Dodo hari ini sangat patuh daripada saat menungganginya terakhir kali. Menurut Xian dia tidak mengenal Suyi saat itu sebabnya memberinya sikap. Kemudian Xian bertanya bagaimana dengan dirinya, karena bersikeras untuk datang ke peternakan bersamanya pada wawancara pertama dan berusaha keras mendekatinya. Mendengar itu Suyi mengira Xian mendengar apa yang mereka katakan. Suyi mengaku awalnya ingin mewawancarainya karena Yun Chuang sangat potensial dan Xian sangat misterius. Jadi wawancara eksklusif itu sangat penting baginya. Mendengar itu Xian mengerti Suyi sudah menjelaskan yang pertama dan menyuruh melanjutkan bagaimana setelah itu. 那后来呢？